Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB pada Rabu 13 November 2024 bersama saya Pendeta Janetly Afia Haba Atihuta, Pendeta Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong, juga bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanan dalam Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah keletihan dan kelelahan kita, dan biarlah kuasa Allah yang bekerja dalam tuntunan Roh Kudus melalui doa yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Nuning Ado. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu dari kesibukan kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan sebelum kami istirahat malam, kami ingin sekali merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau buka hati pikiran kami, biarkanlah kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu pada malam hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13, namun hanya membaca satu ayat saja, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Sahabat GPIB bersama dengan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ikan salmon adalah ikan yang unik. Ikan salmon terkenal dengan ikan yang sering melawan arus. Kenapa? Karena tujuan ia melawan arus adalah ia ingin mencari tempat yang tenang dan juga jauh dari ancaman hewan predator lainnya. Sehingga ikan salmon ini dia memiliki sifat, yaitu ikan yang kuat, gigih, dan juga tekun. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius anaknya, di mana Rasul Paulus mengingat tekanan yang berat yang dihadapi oleh Timotius. Berbagai ajaran sesat, ia harus menerima juga tantangan materialistik yang ada di tengah-tengah kehidupan. Bahkan dia ditinggalkan oleh sesama orang beriman pada saat itu. Sehingga ada kekhawatiran dari Paulus dalam mentalitas kehidupan Timotius. Sehingga Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, jadilah pelayan yang kuat dalam panggilan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Karena menjadi kuat itu bukan karena kehebatan manusia, tapi di ayat pertama dikatakan jadilah kuat dalam anugerah Allah. Artinya Timotius dikuatkan dalam kasih karunia Allah. Bahwa sebagai pelayan, di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan oleh Timotius, ia harus mengupayakan diri untuk kuat menghadapi tantangan yang berat di tengah-tengah pelayanan yang dihadapi dalam jemaat Efesus. Rasul Paulus memberikan ciri-ciri seorang pelayan untuk menjadi kuat. Ada 3 hal dalam bacaan kita, yaitu yang pertama adalah menjadi pelayan yang memiliki mentalitas seorang prajurit. Seorang prajurit adalah seseorang yang tidak memusingkan apa yang menjadi soal-soal penghidupannya. Seorang prajurit, ia harus setia untuk mengabdikan diri kepada komandannya. Dan komandan dalam pelayanan itu adalah Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga Timotius diberikan kekuatan untuk belajar tetap gigih dan taat dalam pelayanan yang dipercayakan apapun keadaannya.
karena ia harus melakukan pelayan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, sebagai seorang pelayan, ia harus memiliki jiwa seorang atlet atau seorang olahragawan. Olahragawan, ketika ia akan mengikuti pertandingan, maka ada hal yang harus dia lakukan adalah melatih dirinya. Dia harus bersiap dengan sedemikian rupa sehingga dia dapat melewati perlombaan atau pertandingan yang ia lewati. Dan seorang atlet atau olahragawan, ia harus taat kepada aturan-aturan yang ada dalam dunia pertandingan. Nah, hal yang kemudian menjadi bagian dalam kehidupan olahragawan adalah tujuannya mencapai sebuah kemenangan. Dan itulah juga yang kemudian Rasul Paulus mengajak bahwa menjadi pelayan yang kuat, menjadi pribadi yang kuat, ia harus mempersiapkan diri dan melatih kehidupannya sehingga ia dapat memenangkan pertandingan iman itu dan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan yang ketiga, menjadi seperti seorang petani. Petani identik dengan pekerja keras. Petani ia merawat, memelihara, menyiram, lalu kemudian dia menabur benih. Dan dalam kerja keras itu ada ketekunan dan kesabaran di dalam mencapai sebuah hasil yang baik, yaitu tuaian yang berlimpah-limpah. Itulah yang kemudian membuat Timotius senantiasa kuat, karena Allah dalam Kristus Yesus juga telah memperlihatkan dirinya dengan pengorbanan hidup dalam menebus kehidupan manusia. Sahabat GPIB dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai godaan. Dalam kehidupan digital yang pada saat ini semakin berkembang, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang Kristen, apakah kita mau ikut arus atau kita mau melawan arus? Ya, tentunya kita belajar dan dinasihati oleh Rasul Paulus bahwa janganlah kita serupa dengan dunia ini. Itu artinya kita belajar untuk melawan arus. Ketika kita diperhadapkan dengan berita-berita, bahkan kita mendengar dan melihat di YouTube, ada banyak pengajaran-pengajaran yang datang dalam kehidupan kita yang bisa saja melemahkan iman kita, bisa saja melemahkan pemikiran, bahkan kekuatan kita sebagai orang percaya. Tapi kita diajak untuk tetap memelihara iman seperti seorang pejuang iman, mempunyai karakter seorang prajurit yang setia melayani apapun keadaan kehidupan kita. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai presbiter, marilah kita mengabdi kepada Allah. Jangan memikirkan penghidupan kita, karena Ia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Milikilah semangat seperti olahragawan yang selalu bertekun melatih diri, melatih pemahaman iman kita, melatih akan kehidupan, aktualisasi kita di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita dapat menggapai mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini berarti adalah hasil dari perjuangan iman itu sendiri. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai akhir, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan yang ketiga, teruslah membangun semangat rohani yang rajin. Jangan bermalas-malasan, tapi lakukanlah itu dengan kesungguh-sungguhan, karena di dalam Kristus kita akan merasakan kekuatan. Karena ingat, kekuatan bukan dari hasil keadaan kita, tapi proses iman yang menguatkan kita menjadi pejuang-pejuang iman. Mari maknai panggilan dan pengutusan Tuhan dalam mentalitas pejuang iman yang dikuatkan dalam kasih karunia Allah.
Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang kami renungkan di malam hari ini, yang kami yakini memperbaharui kehidupan rohani kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk berjalan maju, melewati setiap tapak-tapak kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan, godaan, dan kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu. Karena kami mengimani bahwa kekuatan Kristus itu berjalan dan menyertai kami. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami sebagai ayah, ibu, dan anak-anak. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Mari Bapa, hampiri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami ketenangan, kekuatan untuk melewati semua itu dalam kasih dan karunia Tuhan. Sehingga kami semakin tangguh untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga kami. Menjadi keluarga-keluarga Allah yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, seluruh jemaat GPIB yang ada dimanapun berada, dalam mewartakan Injil Kristus. Kiranya kemurahan Tuhan berjalan dengan kami semua, agar di dalam spirit prajurit-prajurit Allah, kami semakin menjadi gereja, menjadi jemaat yang selalu bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang menolong dan memberkati, anugerahkanlah bangsa dan negara kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Malam menjadi bagian kami Tuhan, kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Tuhan tolong dalam pembaharuan Roh Kudus-Mu, kami boleh semakin dibaharui dalam kasih karunia Tuhan, dan kami boleh mendapatkan istirahat yang tenang dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Night Call pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Satu untuk GPIB, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp56893.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan, pastori, dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.